yang berarti. Masih ku cari makna di sini, makna hidup. Sementara aku tak bertu, takna hidup. Macam ulung nada, dapat tabah. Tak berhenti, tak berhenti, tak berhenti. Apa aku semua hindi, tak terjawab sampai kini. Walau makin bertanya lagi, namun jawaban tak pasti, tak pasti. Dimana tujuan, dimana arahku? Waktu berjalan, hati bertanya. Akankah kamu mengertikah? Akankah kau tahu apa arti semua ini? Tak terjawab sampai kini. Suara hati tetap mencari sampai jawaban ku dapati. Debu-debu waktu menari perlahan di kamar sunyi, bayangmu masih ada. Bertahun terkurung kesedihan, hatiku terluka tak mampu bicara. Badai duka menerjang rumahku, menghancurkan segalanya, tinggal puing. Malaikat kerjaku hanya menetapku dalam keheningan yang pilu dan hampa. Wanita yang setia kini telah tiada. Mungkin menangis melihatku seperti ini. Kesibukan semu tak mampu menghapus duka yang menanah dalam hatiku sendiri. Badai duka menerjang rumahku, menghancurkan segalanya, tinggal puing. Malaikat kecilku hendak menentangku dalam keheningan yang pilu dan hampa. Ku bangun istana dari batu dan semen, namun hatiku bagai pasir di pantai, terhempas ke lembah duka yang tak bertepi, rindu yang membatu tak pernah pergi. Badai duka
jawabannya. Penuh surya hati, semua normal, normal. Mulai turun ke bumi, kira kau dengar, dengar. Aku pikir kadang-kadang kalau aku tuh afiliator juga ya, mencoba untuk organik dulu, nanti kalau udah punya modal ya diiklanin, terus bikin videonya juga one take one shoot aja. Cuma yang menarik itu banyak sekali akun-akun, mohon maaf ya, akun-akun baru tapi sudah mengklaim, sini tak kasih tahu caranya supaya bisa berhasil jadi afiliator. Tak cek akunnya tuh baru semua. Jadi mereka mencari follower atau mencari view itu pakai trik ngasih tahu gimana caranya supaya FYP, supaya banyak yang check out. Tapi terlalu banyak orang yang merasa bahwa dengan follower sekian dan like sekian itu sudah pantas untuk jadi mentor ya. Kok aku izin ya, aku tuh kalau belum berhasil ya nggak berani ngasih tahu orang, nggak berani. Tapi kalau ngasih tahu barang atau produk itu cukup layak atau enggak kan wajib ya. Tapi kalau ngasih tahu gimana supaya berhasil, supaya followernya banyak, like-nya banyak, itu kok izin kan? Kayak cah nom udah jadi mentor afiliator ya, kayal banget. Tapi aku sih nyoba jadi afiliator. Jadi ada 2 akunku itu, yang lainnya itu juga cukup bagus, followernya cukup bagus, like-nya cukup bagus, tapi nggak bisa buat keranjang kuning karena di-ban sama TikTok. Nanti aku pindah bikin akun baru, terus ada lagi 1 akun lagi, tapi sekarang tak fokuskan hanya untuk quote ya, sharing quote saja, itu buat pengalaman pribadi. Yang akun keduanya itu sebetulnya bisa jualan juga, tapi nggak ada showcase-nya ya, jadi harus mengandalkan bikin video penjualan. Terus aku bikin akun 1 lagi, yang bisa ada keranjang, ada showcase-nya. Isinya ya cuma jualan tok, afiliator tok. Tapi lama-lama aku mikir untuk membangun interaksi dengan orang itu, kalau akun afiliator itu mestinya juga harus interaktif dengan pengunjungnya ya. Makanya aku bikin fokusnya di sini ini campur antara kehidupan sehari-hari, kehidupan kerjaan, sama posting produk afiliator. Tapi intinya cuma cerita oh ini produk ini bagus yang saya pakai. Mutunya seperti ini, barangnya seperti ini, tak posting dengan keranjang kuning. Tapi ya memang kalau akun video keranjang kuning itu memang nggak disebarin sama TikTok. Yang TikTok kan butuh duit, masa kita nyari duit di sini nggak bayar ke TikTok.
logika yang lumrah lah. Jadi buat yang afiliator, harusnya Anda berpikir Anda seperti jualan. Jualan itu arti ada untung ada rugi kan. Pengennya untung tentu juga harus ada modal. Jadi pada awalnya itu belum bisa ngiklan, ya suatu saat kalau sudah berhasil ya iklan lah. Itu adalah simbiosis mutualisme. Jadi jangan TikToknya yang dimaki-maki, ya enggak, kalian kita itu jualan di platformnya TikTok, kemudian kita dapat untung, kok TikToknya enggak untung, kan ya aneh. Enggak ada orang bikin sosial media digital seperti ini nggak butuh duit, ya pasti semua orientasinya tuh profit lah. Jadi para afiliator jangan cerewet lah, kalau suruh ngiklan ya ngiklan aja, soalnya kalau ngiklan tuh pasti ya laku kok, karena kamu dikasih traffic, karena kita dikasih traffic. Nah kalau belum bisa ngiklan ya udah pasrah aja, bikin aja sebanyak mungkin video yang barangkali suatu saat dapat jatah limpahan dari TikTok, atau bikinlah video yang secantik mungkin, seindah mungkin, sehingga orang jadi tertarik. Jadi sebetulnya di TikTok bukan masalah indahnya ya, tapi aneh gitu. Jadi kalau bikin akun yang aneh, lucu gitu, itu tertarik orang, karena basicnya tuh hiburan. Bikin video dengan lighting yang canggih-canggih tapi tidak terlalu interaktif, ya orang males. Kayak aku ya, pokoknya asal ini aja, asal ambil upload. Kalau emang takdirnya suatu saat bisa ngiklan, ya tak iklan ke. Jadi kalau videonya jelek sekalipun, kalau keranjang kuning asal kita iklan, itu kelihatannya dikasih traffic. Jadi sekali lagi ya nggak usah ribut soal harus iklan. Ya mana harus iklan, jualan kok nggak ngiklan. Maunya dapat duit dari TikTok tapi nggak mau ngiklan, ya egois. Sementara kalau belum mampu ngiklan, ya pelan-pelan aja cari organik. Nanti kalau udah punya modal ya diiklanin. Itu rumus dagangan begitu. Jadi kalau dengerin afiliator cerewet soal percuma bikin video bagus-bagus, kalau nggak ngiklan nggak dikasih traffic, lah iyalah. Lu cari duit di tempatnya TikTok, suruh ngiklan nggak mau. TikTok membatasin orang ya, karena pakai keranjang kuning, kalian protes. Sing duit TikTok ini sopo ya. Nggak usah ngomel kalau ada barang di review, upload. Kalau upload jangan sekali, satu produk itu bisa 5-10. Kalau dari pakar-pakar yang aku ikutin itu, yang udah berhasil itu, dia ngiklan itu, dia bukan iklan ya, dia bikin video untuk satu produk itu bisa 10, 20, 30. Jadi nggak ada kata menyerah, terus-terusan itu. Jadi konsisten upload satu produk terus menerus, katanya suatu saat akan berhasil. Ini sambil ngomongin ngalur ngidul ya, soalnya mata kalau kelamaan lihat monitor itu silau, walaupun udah pakai topi untuk menghalangi sinar ini, tetap saja matanya harus digerakkan ke tempat lain ya. Halo Mas halo Rah AZ, selamat pagi, salam Susilawati, Tata, Evrita dan yang lain, dan thank you udah hadir ya.
Aku baru baru bikin ini, bikin apa ya? Tak naikkan dulu. Terus ini baru tak lock bawah, kemudian yang bawah tak lock. Nah, ini yang tak uplok. Jadi ini yang tak naikkan ini. Terus gimana cara menaikkannya? Tak dulu. Tak hapus dulu. Ya ini ada beberapa cara yang paling simple, tapi nanti berbahaya pada saat dikasih tekstur karena terjadi skill. Itu adalah dia langsung ditarik naik ke atas. Ini pakai mode skill. Kamu coba ya. Ini tinggi lantai atasnya tuh 340 kalau nggak salah ya. Iya betul. Aku lihat tingginya itu di sini. Ini 342, tak anggap aja 340. Ya tak anggap 340. Ya, ini tak naikkan. Posisinya itu ada di tak skill tas satu, udah tak kunci bawahnya bisnya, bagian dindingnya tak naikkan. Oh salah ini, sebentar aku keliru. Oh benar nih, sorry, nyoba tak naikkan di sini ya.